Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hartini, nomor induk mahasiswa 25404113 792. Saya adalah guru SKI di MTS Al-Mustafa Sani, Provinsi Jambi. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B3 Guru Madrasah di IRPTK Universitas Islam Negeri di Yogyakarta. Hari ini saya melaksanakan hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran, yaitu uji kinerja atau UKIN dengan siswa kelas 9 dengan materi penyebaran masuknya Islam ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Yes, 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 Allah. Membaca doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Rizky, silakan maju. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian semuanya hadir? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah ya. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan dari semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Memulai pelajaran, Ibu bertanya dulu pada kalian. Ayo, siapa yang ya, silakan Aura. Tentang kondisi keadaan Indonesia sebelum masuknya Islam, Bu. Bagus. Benar. Beri tepuk tangan kepada Aura. Pembelajaran kita pada hari ini tentang proses teori masuknya Islam. Sebelum itu ada tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Itu adalah siswa mampu menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Silakan kalian tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang Ibu memberi pertanyaan kepada kalian. Bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia? Saya, Bu, Ya, silakan Pia. melalui jalur perdagangan dan India, Persia, dan Arab, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi pada teman kalian Pia. Nah, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana salah satu teori tersebut ya? Sebutkan salah satu teori masuknya Islam. Nah, silakan Faisal. Teori Mutahu. Nah, teori Mekah bagus. Nah, sekali. Beri tepuk tangan lagi pada Faisal. Ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang apa materi kita hari ini, yaitu penyebaran Islam masuk ke Indonesia melalui teori tiga kategori. Tiga kategori teori ya. Pertama, hubungan antara para pedagang Indonesia dengan pedagang India, Persia, dan Arab. Nah, di dalam penjelasan itu yang nomor 1, abad ke-7, pantai pesisir Sumatera itu rupanya telah menjadi kawasan lintas perdagangan dari pedagang-pedagang Muslim. Pedagang-pedagang Muslim itu dari Timur Tengah. Di antaranya dari Gujarat, India, dari Mekah, Arab, dari Persia, dan menuju ke Tiongkok, dari Tiongkok.
luar sana, di Timur Tengah, maksudnya sudah terjalin interaksi, sudah ada ya. Kedua, teori masuknya Islam ini, teori-teori ini ada 4. Salah satunya teori Mekah, teori Arab. Nah, teori Mekah tadi yang mengungkapkan teori Mekah itu Buya, seorang ulama besar, Buya Hamka, yaitu berasal dari Minangkabau. Beliau ini terkenal ya, banyak karya-karyanya. Beliau ini mengungkapkan teori Mekah, teori Arab. Beliau menganggap pedagang Muslimlah dari Mekah, dari Arab itulah yang membawa langsung ke Indonesia. Indonesia ini melalui Mekah, pedagang Mekah. Teori kedua ini ada yang mengatakan teori ini dari Gujarat, India. Ya, siapa beliau? Seorang tokoh orientalis Belanda yang mengatakan, yang bernama Snok. Nah, Snok ini dia menemukan Islam itu masuk ke Indonesia melalui Gujarat, katanya dari Gujarat. Nah, peranan para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia itu lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Itu pendapat dari Snok. Nah, terus teori yang ketiga, teori Persia. Bagaimana pula maka dikatakan teori Persia? Nah, ini seorang tokoh yang bernama Husain Jajadiningrat. Dia ini mengungkapkan teori Persia. Jadi teori Persia ini ya bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia ini berasal dari daerah Persia. Itu menurut Husain. Yang keempat, teori Tiongkok atau Cina ya, Tionghoa. Teori ini baru ya. Ada 2 tokoh yang mengatakan dari pedagang Muslim Tionghoa, Tiongkok. Siapa mereka yang mengatakan? Berarti 2 tokoh. Siapa beliau? Slamet Berjana dan Sumanto Urtubi. Itu 2 itu yang mengatakan Islam masuk dari seorang pedagang Muslim dari Tiongkok. Itu yang mengatakan. Dan yang ketiga, bukti-bukti. Tuh, apa bukti-buktinya Islam masuk ke Indonesia ini? Bukti sejarah mengatakan bahwa adanya penduduk Indonesia itu yang memeluk agama Islam itu baru dapat dipastikan dengan adanya bukti-bukti ya. Temuan-temuan para ahli sejarah. Dan pertama ditemukannya batu nisan ya, di mana? Di Leran, Gresik. Batu nisan Fatimah binti Maimun tahun 475 Hijriah. Jauh nian sebelumnya kita lahir ya. Entah di mana kita atau Masehinya tahun 1082 Masehi. Atau temuan kedua itu ditemukannya seorang raja makam Saleh Malik As-Saleh ini raja pertama Samudra Pasai. Yang ketiga di Barus ya, pantai barat di Sumatera, di Pulau Sumatera. Ini siapa? Almarhumah Siti Tuhar Amisuri. Terakhir yang keempat, salah satu wali songo ya, makam Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim. Ini wali songo yang tamu yang 1 di Gresik, yang wafat pada tahun 1419. Jadi keempat temuan ini, kesimpulan dari Ibu jelaskan tadi ini dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa kehadiran para pedagang Muslim itu rupanya telah hadir sejak awal abad ke-1 Hijriah sampai ke-4 Hijriah. Nah, itu ya. Sejak permulaan abad Hijriah, kapal-kapal dagang Arab itu rupanya sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Ya, jadi memahami pelajaran itu, Ibu akan mengajak kalian berdiskusi kelompok. Apa yang kita diskusikan yaitu tentang jalur teori masuknya Islam. Nih ya, Ibu beri kelompok 1. Nah, lihat ini kelompok 1 ya, lembar kerja sendiri, lihat itu. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini KPD ya. Kelompok 3, lihat itu diamati, dianalisis, kemudian diberi itu. Nah, ini kelompok 3.
Ini kelompok 4. Adapun tugas kelompok itu berbeda-beda ya. Kalian itu menjelaskan bukti-bukti yang kuat terkait adanya teori-teori yang dikemukakan tuh oleh para tokoh kan. Kelompok 1 teori Arab, kelompok 2 teori Barat, kelompok 3 teori Persia, dan kelompok 4 teori Tiongkok ya. Tidak ada yang sulit kan? Tulis. Yo, ini salah kalian seperti ini. Sini, siapa kan ada yang gitu. Tulis. Ada sudah? Sekarang kita, ayo, waktu sudah habis nih. Silakan kelompok 1 dulu mempresentasi terlebih dahulu ya, dan jangan lupa setelah presentasi setiap kelompok tugas ditempel ke depan. Sekarang silakan kelompok 1 dulu maju ke depan. Ya, silakan siapa yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil diskusi dari kelompok 1 dengan materi teori Makkah Arab dengan 5 anggota Denis, Fahri, Satrio, dan Dian. Adapun hasil diskusi kami teori Makkah terkait menggunakan gelar al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari hasil Arab. Ya, bagus. Tulisan ya. Kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil diskusi kelompok 2 dengan materi teori darat atau India dengan anggota Sylvia, Aura, Erlan, dan Fahad. Adapun hasil diskusi kami teori darat atau India. 1. Adanya persamaan unsur-unsur Islam Indonesia dengan India. 2. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. 3. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia sampai Timur Tengah Eropa. Ya, terus 4. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Sabah tahun 1297 yang bercorak as-bujaran. nah, bicara nanti kita pakai. Nah, itu. Ya, kelompok 2 sudah selesai presentasinya, silakan duduk kembali. Terus sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil dari diskusi kelompok 3 dengan materi teori Persia dengan jumlah anggota 4 orang. 1 Sipir, 2 Rizki, 3 Sipir, 4 materi. Adapun hasil diskusi kami ialah 1 peringatan 10 Muharram. Silakan tempel tuh hasil presentasinya, kemudian kelompok 4 silakan presentasikan diskusinya dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil diskusi kelompok 4 dengan materi teori Tiongkok atau Cina dengan anggota Abdullah, Majid, Abdul Latif, Faisal. Adapun hasil diskusi kami teori Tiongkok. Nah, papan seperti kelompok 1, 2, dan 3. Kita dihapuskan bersama ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4.
berdiskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok inilah kalian bisa memahami materi kalian. Saatnya kita merefleksikan kembali apa yang sudah dipelajari hari ini. Refleksinya silakan diisi dan jangan lupa tulis nama. Ini kegiatan apa? Kegiatan ini sudah disebutkan kelompok masalah teori tadi. Dapatlah disimpulkan bahwa manusia itu ada 4. Teori apa aja? 1, sebut. Matematika, teori, sejarah, terus sebut. Sosial dan teori. Ya, sekarang kita berdoa untuk penutup. Silakan memimpin doa untuk menutup ini. Laju kelompok. Kita pada hari ini, Ibu mohon maaf kepada kalian kalau kalian ini atau omongan dari Ibu ini menyinggung perasaan kalian. Ibu minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.